Sobat Hijau, saat ini Anda menyaksikan program Champion. Bersama saya Afifah Lyodo Putri. Kali ini kita akan mendengar kisah-kisah inspiratif dari sosok penting yang ikut berkontribusi dalam menjaga lingkungan hidup dan kehutanan. Baik Sobat Hijau, saat ini saya bersama dua narasumber pada tanggal 15 Agustus 2024 telah mendapatkan penghargaan Wana Lestari. Bersama saya ada Bapak Zainur dan Bapak Ali. Halo Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Pak, bagaimana nih Pak kesannya untuk hari ini? Karena penghargaan Wana Lestari diberikan langsung oleh Menteri KLHK Ibu Siti Nurbaya. Gimana Pak kesan dan pesannya? Boleh dimulai dari Pak Zainur. Ya, terima kasih. Saya sangat senang dan bangga. Karena ini tidak pernah saya bayangkan kalau saya bisa nyampe ke sini mendapatkan penghargaan dari Ibu Menteri. Jadi ini sangat luar biasa dan saya sangat bersyukur, terutama berterima kasih kepada masyarakat di kepulauan yang sudah mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan. Karena masyarakat merupakan objek dari pembangunan kehutanan. Sangat berterima kasih. Nah, bagaimana nih Pak Ali kesan dan pesannya nih Pak hari ini? Terima kasih. Yang pertama kalinya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kepada Ibu Siti Nurbaya, baik semua jajarannya. Dan yang kedua kami juga berterima kasih kepada masyarakat khususnya di Jawa Tengah karena telah sudi dan bersedia untuk membangun ekosistem alam yang sangat luar biasa di sana. Dan kemudian kami di sini hanya semata-mata untuk mewakili masyarakat Jawa Tengah khususnya dan secara umum untuk masyarakat Indonesia. Keberhasilan kami di sini bukan semata keberhasilan saya pribadi, tapi keberhasilan semuanya. Terima kasih. Baik Pak. Nah Sobat Hijau, penghargaan Wana Lestari ini diberikan kepada seseorang ataupun kelompok masyarakat yang ikut andil dalam membangun lingkungan hidup dan kehutanan. Nah, Bapak, pasti tentunya Bapak memiliki keresahan-keresahan yang ada pada daerah Bapak masing-masing, sehingga Bapak memulai inisiasi ini sehingga mendapatkan penghargaan Wana Lestari. Boleh diceritakan nih Pak, keresahan apa nih yang Bapak rasakan? Mungkin boleh dimulai dari Pak Ali dulu Pak. Oke, terkait keresahan di sini yang lebih tepat mungkin motivasi kami ya. Yang pertama kami berawal dari potensi alam pesisir yang terkikis sekarang menjadi alam yang mewah dan megah eksotis. Jadi berangkat dengan semua keterbatasan kami di masyarakat pesisir khususnya di Kabupaten Rembang ini, abrasi pantainya sangat luar biasa. Namun dengan adanya abrasi itu sendiri menjadi sebuah kekuatan yang sangat luar biasa untuk menciptakan sebuah inovasi sebagai wisata, daya tarik wisata atau jasa lingkungan hidup di Kabupaten Rembang menjadi daya tarik wisata yaitu Pantai Karangjahe Kabupaten Rembang. Kalau Pak Zainur sendiri Pak? Iya, terima Gimana, kasih. Karena tupoksi kami sebagai penyuluh kehutanan CDK Wilayah Sumeneb, JD Kehutanan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai pendamping, pembina dan mitra masyarakat. Jadi tugas kami sebagai penyuluh kehutanan yang ada di kepulauan, kebetulan Mbak ya, Kabupaten Sumeneb itu terdiri dari 126 pulau. Dari 126 pulau, 115 berada di wilayah binaan saya. Itu ada 7 kecamatan. Jadi kesulitan sangat luar biasa, keresahan ya juga pasti ada. Karena apa? Pada umumnya masyarakat di kepulauan itu sangat terbelakang, terus akses itu sangat terbatas, jadi sangat kesulitan. Sehingga masyarakat pada umumnya di kepulauan khususnya ya, itu kebanyakan masih untuk pendapatan dan kebutuhan sehari-harinya itu masih tergantung pada sekitar kawasan hutan. Tapi alhamdulillah dengan beberapa pendekatan yang kami lakukan, utamanya itu yang kami lakukan bersama tokoh masyarakat, para alim ulama, itu adalah sebagai kunci utama bagaimana bisa menggerakkan masyarakat. Karena apa? Di kepulauan itu banyak sekali kawasan-kawasan yang potensial.
dan banyak sekali juga sebelumnya dirusak oleh masyarakat, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga dengan kondisi yang seperti itu kami datang bersama tokoh masyarakat, para stakeholder yang ada di kepulauan untuk bersama-sama membangkitkan bagaimana kondisi alam yang ada di kepulauan itu tetap dipertahankan sehingga akan bermanfaat baik secara ekologi, ekonomi, dan sosial kepada masyarakat di kepulauan khususnya. Sehingga saat ini kami mempunyai binaan KTH binaan 84 KTH, PKSM ada 16 PKSM yang bersama-sama dengan Pak Ali ini tugasnya, dan beliau itu semua PKSM tanpa digaji tapi secara swadaya membantu kita untuk menggerakkan masyarakat di kepulauan. Karena kalau kami sendiri yang bekerja tidak bisa, jaraknya kan jauh-jauh. Jadi terjauh itu ada di atas Pulau Lombok, namanya Pulau Sakalah. Pulau Sakara. Pulau Sakalah. Terus yang terluar lagi yang ada di sebelah selatan Kalimantan Selatan, namanya Pulau Masa Lembu. Di sana ada 4 pulau, 1 tidak berpenghuni, dan namanya di sana ada burung kakak tua endemik yang dilindungi. Di sana namanya burung kakak tua kecil jambul kuning. Dan sebelumnya itu diburu oleh masyarakat. Tapi karena kami datang memberdayakan masyarakat dengan membentuk kelompok tani hutan, alhamdulillah saat ini sudah dapat penghargaan dari Ibu Gubernur Jawa Timur sebagai desa wisata jantung Nusantara. Juga dari Menteri Minparekraf Pak Sandiaga Uno sudah dapat itu Penghargaan juga ya Pak ya. Dan sekarang KTH yang ada di sana kami bentuk namanya KTH Jambul Kuning. Ada 2 PKSM di sana untuk bagaimana burung kakak tua yang satu-satunya ada di Pulau Masa Kambing itu tidak punah. Karena apa? Untuk berkembang biak itu sangat sulit. Itu alhamdulillah kami datang memberikan inovasi bagaimana merubah mindset masyarakat di sana. Sehingga saat ini masyarakat kami datangkan, kami berikan tanaman-tanaman yang produktif seperti tanaman cengkeh. Padahal di sana kan pulau kecil, hanya luasnya 779 hektar dengan jumlah penduduk 1.294. 2 kampung itu di daerah sana di Pulau Masa Kambing itu. Tapi alhamdulillah saat ini barusan itu sudah mulai 2 tahun terakhir ini nilai transaksi ekonomi dari KTH Jambul Kuning itu sudah mencapai di atas 15 juta gitu. Dan berhasil menumbuh kembangkan tanaman cengkeh pada pulau kecil di sana. Tanaman cengkeh barusan kelompok kami KTH Jambul Kuning itu sudah bisa menjual tanaman cengkehnya yang dikumpulkan oleh KTH semuanya di sana mencapai 800 kilo, hampir 1 ton dengan harga 120.000. Oke, baik. Berarti yang Bapak ceritakan barusan ini adalah inisiasi yang Bapak lakukan atas keresahan Bapak ya Pak. Nah, saya pengen dengar dari Pak Ali. Kalau Bapak Ali sendiri, inisiasi yang Bapak lakukan di daerah Bapak apa nih Pak? Ya, kalau saya ini di bidang terkait jasa wisata lingkungan kehutanan. Jadi dimulai dari Pantai Karangjaya itu sendiri, yang awal mulanya kena abrasi, sekarang bonusnya itu menjadi jasa wisata lingkungan kehutanan itu sendiri. Kemudian berawal dari situ, kita menjadi sebuah pelopor untuk penggerak jasa wisata lingkungan kehutanan. Jadi di desa-desa tetangga kita maupun di Jawa Tengah sekarang mulai beranjak membuat sebuah daya tarik wisata. Nah, di dalam pengelolaan daya tarik wisata itu sendiri mempunyai banyak dampak yang sangat luar biasa, baik dampak perekonomian, terus dampak sosial maupun dampak lingkungannya juga. Nah, di sana itu banyak aspek dampaknya, kemudian itu membawa perubahan yang sangat luar biasa. Contoh saja pada waktu itu di dampak terkait tentang lingkungan. Lingkungan dulunya alamnya pada waktu itu masyarakat belum minat mendatanginya, berkunjung di sana. Akhirnya sekarang berbondong-bondong untuk mengunjunginya dan bermain, bertamasya bersama keluarganya, dan itu sekarang dirasakan oleh seluruh masyarakat. Kemudian dampak perekonomiannya,
dampak perekonomian terkait dengan adanya wisata itu sendiri. Sekarang masyarakat lokal itu bisa membuat sebuah usaha di dalam pariwisata itu sendiri. Apalagi khususnya di Pantai Karangja ini pariwisatanya bertema dengan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi pure murni yang berkecimpung di pariwisata ini adalah masyarakat desa Punjulharjo, dan itu menjadi sebuah gagasan untuk ditiru dipraktekkan di kota-kota lain di Jawa Tengah seperti itu, dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat secara utuh seperti itu. Kemudian untuk yang dampak lingkungannya, dampak lingkungan ini yang dulunya lingkungannya seperti biasa-biasa saja, sekarang lingkungannya tertata rapi, indah, sejuk dengan adanya kehutanannya itu sendiri. Maka dari itu kita sebagai penyuluh kehutanan swadaya masyarakat di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Rembang, mengajak masyarakat untuk melestarikan alam sebagaimana alam bisa untuk menghidupi kita semuanya. Baik, Pak, saya tertarik nih karena Pak Zainur menyebutkan bahwa Bapak dari swadaya, berarti mandiri ya Pak, secara mandiri, tidak digaji oleh siapapun. Siap. Apa yang membuat Bapak ingin melakukannya gitu Pak? Boleh diceritakan kepada kita nih Pak? Iya, alasan saya bergelut dengan penyuluh kehutanan swadaya masyarakat atau bisa dibilang PKSM, itu pada intinya jiwa kita terpanggil terkait dengan adanya potensi alam yang sangat luar biasa di wilayah kami seperti itu. Kemudian kita kembangkan sebagaimana niat kita yang bisa dianggap niat yang baik, dan kemudian itu bisa merasakan atau membuat sebuah dampak yang sangat luar biasa tadi. Jadi kita tidak memikirkan serta-merta untuk finansialnya, betul, tapi kita juga niat dengan tulus untuk mendapatkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, akhirnya berbuah manis nih Pak ya, dapat penghargaan Wana Iya. Lestari. Nah, tantangan tadi yang Bapak Zainur sebutkan, begitu banyak pulau, Iya. kemudian aksesnya sulit. Sulit. Tantangan apa saja selain itu Pak yang Bapak hadapi Pak? Iya, terima kasih. Tadi sudah saya sampaikan baru 1 kecamatan itu Pak. Itu kan ada 7 kecamatan. Jadi makanya tadi saya sampaikan bahwa tantangannya sangat sulit. Karena untuk datang ke satu pulau itu yang pertama membutuhkan tenaga yang betul-betul siap, karena ini bertempur dengan gelombang kadang-kadang. Ya, dan tidak semua lokasi itu kan karakteristik dari penduduknya kan berbeda-beda, Pak. Jadi di kepulauan itu pada intinya keseluruhan jumlah penduduknya hampir 300.000, mulai dari Kecamatan Raas, Kecamatan Gayam, Nunggunung, Masa Lembu tadi, terus Arjasa, Kangean, dan Sabekan. Jumlahnya 115 pulau. Nah, jadi kami sebagai penyuluh kehutanan yang ada di kepulauan itu intinya menggerakkan masyarakat, bagaimana masyarakat itu bisa memahami tentang lingkungan, sehingga kami bersama-sama para tokoh setiap tahun kami di kepulauan itu pada saat bulan puasa selalu mengadakan namanya program kegiatan takjil peduli lingkungan yang diinisiasi oleh saya sendiri bersama para tokoh, dan di sana memberikan satu tausiah-tausiah tentang hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Itu yang ditegaskan di sana. Sehingga pada saat acara itu diadakan, itu diutamakan awalnya di dalam pondok pesantren, di sekitar pondok pesantren, dengan penanaman bibit tanaman produktif, terus memberikan bibit kepada masyarakat lingkungan. Setelah itu, setelah selesai penanaman itu langsung ada semacam tausiah dari para ulama itu untuk memberikan pemahaman-pemahaman tentang lingkungan. Dan kami setiap saat selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sana. Karena dengan memegang, merangkul semua lapisan masyarakat yang di sana, sehingga kesulitan-kesulitan yang kami pernah alami saat ini sudah tidak lagi. Artinya sudah gampang terbantu. Dan
masyarakat yang awalnya itu ya hanya tergantung pada hutan, membabat hutan, menjual, menebang kayunya. Sekarang tidak, hanya ada tanaman di sekitar kawasan hutan tumbuh, namanya kalau kata orang kepulauan itu tanaman pocok. Itu Pocok. tadi sempat dipakai topinya oleh Ibu Menteri, itu dari Kepulauan Paliat di sana. Kerajinan namanya, kerajinan kalau dia spesiesnya sama dengan itu. Palem, pohon palem itu, spesies palem. Kalau di sana pocok, kalau bahasanya mungkin ya ragil itu. Ragil. Itu dimanfaatkan, tidak menebang pohonnya tapi mengambil daunnya, diserut, dijadikan satu kerajinan, dan itu permintaannya ke Bali. Awalnya itu masyarakat tidak tahu kalau itu bermanfaat. Hanya dibuat tali saja untuk ngambil pakan ternak, dibuat tali. Tapi akhirnya kami mengajak KTH ke Bali datang. Akhirnya itu sangat bermanfaat, dan itu penjualannya pada turis-turis asing di Bali. Dan pendapatannya juga saat ini dari KTH Talele Rindang itu NTE-nya per bulan 20 juta. Itu iya. Potensinya sangat luar biasa di kepulauan itu. Makanya kami bergerak mengadakan gerakan-gerakan penanaman mangrove juga. Kami juga ada inovasi namanya mangrovisme. Bagaimana penanam mangrove itu secara intensif dan menyeluruh di setiap pulau-pulau. Jadi sekarang masyarakat sudah tahu bahwa yang tadi Pak Ali sampaikan itu memang abrasi itu sangat mengganggu dan sangat luar biasa kerusakannya. Selain masyarakat juga mengambil dan menambang pasirnya. Tapi dengan lambat laun mengajak semua stakeholder, tokoh masyarakat, sekarang sudah tidak lagi, dan malah masyarakat sangat bersyukur. Siap Pak. Nah, kalau Pak Ali sendiri nih, apalagi Pak Ali adalah lembaga swadaya nih ya Pak ya. Tantangan yang dihadapi apa nih Pak? Ya, yang jelas untuk tantangannya yang pertama ini terkait SDM dulu ya. Karena SDM ini sebagai pelakunya, maka yang perlu kita matangkan itu terkait SDM-nya. Karena pola pikir di pesisir pantai utara ini karakter masyarakatnya ya nelayan, jadi sering berbicara agak lantang gitu kan, keras. Maka juga itu membentuk sebuah karakter dari masyarakat pesisir juga. Nah, kemudian itu juga kita lakukan sosialisasi ya bertahap, bagaimana manfaat hutan, fungsi hutan, dan untuk selanjutnya seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait dengan tantangan kita ini untuk pengembangan daya tarik jasa wisata lingkungan kehutanannya. Itu juga membutuhkan sebuah gagasan dan inovasi, dan itu tentunya tidak lepas dari dengan pendanaannya. Di Kendala semua mayoritas ini, baik kita pada umumnya ini swadaya, terus kemudian kita kerjasama dengan stakeholder yang ada, baik instansi dinas terkait, terus kemudian dari pihak-pihak swasta atau pihak ketiga. Dan itu perlu kita tingkatkan lagi terkait hubungan dengan stakeholder yang ada. Terus kemudian yang ketiga ini terkait tantangan kami juga dengan peraturan-peraturan daerahnya. Ya, saya minta kami mewakili masyarakat Indonesia terkait peraturan tentang kehutanan maupun peraturan tentang penyuluh kehutanan swadaya masyarakatnya itu bisa diperkuat ya. Karena kita sering upayakan bagaimana pengusulan tentang aturan-aturan yang mengikat dengan keselamatan alamnya itu sangat diperlukan. Mulai dari tingkat kementerian maupun tingkat gubernur maupun tingkat kabupaten dan tingkat desa. Dan itu perlu masih kita usahakan untuk konsultasi dan koordinasi selanjutnya. Seperti itu. Ini Pak, sebelum kita tutup nih Pak, Bapak punya nggak harapan atau pesan kepada Sobat Hijau di rumah? Siapa tahu terinspirasi dari Bapak ini kan. Mungkin ada yang Bapak ingin sampaikan, mungkin dimulai dari Pak Zainur. Ya, boleh terima Pak. kasih. Yang saya ingin sampaikan untuk para generasi muda terutama ya, karena kami yang ada di kepulauan itu memang sering mengajak kepada generasi muda untuk
bisa berbuat melestarikan lingkungan, dan harapan juga dari kami mungkin ada pembinaan-pembinaan yang lebih intensif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di kepulauan, khususnya di wilayah kerja kami, itu untuk memberikan inspirasi. Karena dengan hadir saya di sini, mendapat penghargaan, itu sudah nyampe di kepulauan. Sehingga mereka yang ada di kepulauan, masyarakat binaan, itu sangat senang sekali. Sehingga kementerian itu sudah ada perhatian, tapi barangkali ada perhatian yang lebih lagi untuk bisa memperhatikan kepulauan. Gitu. Ya Pak. Kalau dari Pak Ali sendiri nih Pak, harapannya nih Pak? Untuk harapan kami ke depan, kami selaku penyuluh kehutanan swadaya masyarakat mengajak masyarakat khususnya Jawa Tengah maupun masyarakat Indonesia untuk selalu menjaga kelestarian alam, ya, karena alam ini sudah berbuat baik pada kita. Contoh terkait tumbuhan satu pohon ini bisa menghidupi 10 orang terkait produksi oksigennya. Maka untuk membalas itu, sebagai manusia yang budiman, kita selalu menjaga alam di sekitar kita sendiri. Kemudian terkait dengan jasa wisata lingkungan itu sendiri, marilah kita bergotong royong lagi untuk menciptakan sebuah inovasi yang baru dan berpikir linear untuk ke depan menyongsong untuk persaingan pariwisata yang ada di Indonesia. Terima kasih. Baik Sobat Hijau, itu tadi perbincangan saya bersama Pak Zainur dan Pak Ali. Bersama saya Afifah Hudodo Putri melaporkan untuk Indonesia Green TV.